Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rabe selamat linggo dalatai, salam sujud karena melempah. Adil katalino, pacara minta surga, pasengat kajibata. Harus. Perkenalkan, nama saya Joni SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan yang ke-9 Kabupaten Brebes Selatan dari SD Darul Sadar. Saya bersama Ibu pengajar praktik Ibu Diagus Leani Demunte dan bersama Ibu Epi Petriani SPD. Beliau merupakan rekan sejawat saya yang mengajar di SD Darul Sadar. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan yaitu pasca observasi. Selamat pagi Bu Epi. Iya, selamat pagi Pak John. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kerjasama Ibu selama ini. Terima kasih atas kolaborasinya, sangat baik. Pada kesempatan ini Bu ya, tujuan dari pertemuan kita ini saya akan menindaklanjuti hasil observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan kemarin, atau disebut dengan coaching pasca observasi Ibu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga pernah melakukan percakapan pra observasi Ibu ya. Kemudian kita melanjutkan pada observasi. Kebetulan kemarin saya sendiri yang menjadi pengamatnya Bu ya. Mohon maaf Bu Epi, apakah Ibu siap untuk melakukan coaching pasca observasi? Ya, siap Pak John. Ya, pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Esa, di mana kita bisa berhadir di tempat sini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun Bu ya. Kalau boleh tahu Bu Epi ya, apa perasaan Ibu Epi ketika melakukan observasi di kelas? Perasaan saya ketika melakukan observasi di kelas, yang pertama itu gugup. Oh ya, Gugupnya ya. karena ada orang lain selain saya di kelas yang duduk di belakang untuk mengawasi ketika saya mengajar. Iya. Tapi selain gugup, saya juga merasa senang karena dengan diawasi, bukannya diawasi sih ya, karena dengan dilihat itu saya menjadi tahu, oh ini kekurangan saya gitu. Ya. Jadi tindak lanjut saya yang akan saya lakukan setelah saya mengajar, kekurangan-kekurangan bisa saya perbaiki. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Iya. Selain gugup, Ibu juga merasa lega. Iya. Dan merasa tertantang, dan mendapat masukan-masukan Iya. Bu ya. Iya. Dan secara tidak langsung dari hasil kegiatan observasi tersebut, Ibu bisa tahu nih Kekurangan. mana yang menjadi kelebihan Iya. Ibu, mana yang menjadi kekurangan Ibu. Jadi di situ ada terjadi kontrol Bu ya, seperti Iya. itu. Jadi perasaan Ibu seperti itu ya. Tapi sekarang sudah senang Bu ya, bisa menyelesaikan dengan baik. Iya. Kalau boleh Bu, waktu pelaksanaan observasi kemarin, kalau boleh tahu Ibu itu mengajar tentang materi apa Bu? Materi perbedaan waktu dan pengaruh. Itu materi submaterinya tentang rotasi dan revolusi bumi. Itu tematik Bu ya lah. Iya. Kalau lebih tepat, kalau kita golongkan dalam mata pelajaran, itu masuk mata pelajaran apa? IPA. Oh IPA, berarti 15
pengetahuan alam Bu ya. Iya. Terus kalau dalam pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan, tujuannya apa Bu? Baik itu tujuan murid untuk dari segi keterampilannya, kemampuan murid dari segi pengetahuan atau keterampilannya, yang Ibu ingin capai itu seperti apa Bu tujuannya? Untuk pengetahuannya, saya inginnya murid saya itu mampu untuk menyebutkan pengaruh dari rotasi dan revolusi bumi, mengetahui, bisa menyebutkan apa sih dampak dari pengaruh dan rotasi bumi, revolusi dan rotasi bumi. Terus kalau dari keterampilannya ini saya ngambil diskusi Pak ya. Oh iya, iya. Jadi dalam siswa itu bisa berdiskusi dengan baik, mampu bekerja sama dengan temannya di dalam kelompok diskusi. Kemudian di situ siswa bisa mempresentasikannya, mampu atau berani untuk mempresentasikannya di depan kelas tanpa ada rasa gugup atau malu. Oh seperti itu Bu ya. Jadi dari segi pengetahuannya, murid mampu mengetahui tentang rotasi Ya. Rotasi bumi tadi Bu ya. Iya. Tentang rotasi. Untuk keterampilannya yang ingin Ibu capai tadi kalau tidak salah, supaya murid-murid mempunyai keberanian untuk mengemukakan pendapatnya. Seperti itu Bu ya. Iya. Kemudian dalam pelaksanaannya kemarin, metode apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? Saya menggunakan metode problem based learning. Kemudian PBL Bu ya. Iya. Proyek berbasis masalah ya. Iya. Dan apa lagi Bu? Metode ceramah yang dipakai, yang Ceramah, pasti kan saya menjelaskan. Oh iya. Kemudian ada tanya jawab, ada simulasi atau demonstrasi tentang rotasi bumi. Oh iya. Kemudian ada diskusi. Oh iya. Berarti ada berbagai metode Bu lah. Ada PBL, ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, Ibu sudah menceritakan materi yang Ibu ajarkan tentang rotasi bumi. Kemudian tujuan Ibu yang ingin dicapaikan seperti ini, ada pengetahuan dan keterampilan. Metode Ibu yang gunakan sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang saya tanyakan lagi Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capaikan untuk anak-anak nih seperti apa dalam pembelajaran Iya. tersebut? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 3 Pak. Yang pertama itu pengembangan emosional. Oh ya, emosional ya. Di pengembangan emosional ini saat pertama masuk ke kelas itu saya ingin menanyakan, saya bertanya dulu ke mereka, gimana perasaan kalian hari ini? Itu kan termasuk pengembangan emosional kan? Iya. Jadi ada salah satu siswa saya yang mengatakan bad mood. Bad mood kenapa? Turun naik Ya, moodnya. Valentino, Iya. bad mood karena rebutan gayung saat mandi. Jadi ini kadang kalau siswa mengatakan bad mood, kadang dalam belajar itu susah untuk masuk, kadang bisa bengong sendiri karena ada masalah dari rumah kan membuat dia bad mood. Oh iya. Jadi di sini saya merubah perasaan mereka supaya bisa, mereka kan sudah mengungkapkan perasaan emosinya. Jadi saya berusaha agar siswa ini bisa, murid ini agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Misalnya dengan sudah jangan bad mood, kita di sekolah belajar. Jadi menghilangkan rasa bad moodnya nanti dengan ada segala ice breaking. Oh iya. Terus yang menarik Menumbuh kembangkan Iya, semangat murid. semangat murid Iya. supaya Jadi, hilang bad mood. Salah satunya Ibu tadi Terus itu yang ingin Ibu kembangkan yang itu emosi. tingkat supaya murid ini dalam proses pembelajaran menjadi konsentrasi. Iya, menjadi konsentrasi. Jadi bad moodnya hilang. Hilang. Itu yang Ibu fokuskan untuk dikembangkan seperti itu Bu. Iya. Ada lagi Bu selain dari Ada itu? yang kedua pengembangan sosial. Kan saya mengambil diskusi.
Di diskusi ini tujuan saya agar siswa itu dapat bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Kemudian dapat menghargai, kan kadang diskusi ada beda pendapat, bisa menghargai beda pendapat. Kemudian ada rasa toleransi dengan teman, karena kan di dalam kelompok nih enggak semuanya dalam kelompok itu, mereka itu kan dari kelas 6 itu berteman, kadang kalau dalam satu kelompok bukan teman mereka tuh kadang nggak mau dikelompokkan. Ini lain kawanku Bu. Ada geng-gengnya seperti ada itu. sedikit. Ada apa namanya itu, rasa menumbuhkan rasa toleransi mereka, Ya, benar. kerjasama. Ya, benar. Terus lagi di dalam kelompok kan ada yang menjadi pemimpin, ketua. Nah itu ada ya. tumbuh rasa kepemimpinan. Oh, jadi selain dari konsentrasi tadi Bu ya, itu juga menanamkan itu rasa saling menghargai melalui diskusi, melalui belajar kelompok. Jadi secara tidak langsung Ibu Epi ini sudah menanamkan sikap atau pembelajaran sosial emosional. Itu penting juga Bu, karena kita sekarang lagi viral-viralnya tentang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya mungkin tujuan dari Ibu yang ingin kembangkan dalam pembelajaran, salah satunya mencapai di situ Bu ya. Iya. Kemudian Bu, kalau saya boleh tahu, ini kita ingat-ingat lagi Bu, mohon diceritakan kembali proses pembelajaran apa saja yang telah Ibu lakukan ketika observasi kemarin. Yang pertama, dalam proses pembelajaran kan saya masuk kelas. Masuk kelas Bu ya, iya. Sebelum semua siswa masuk ke dalam kelas, saya sudah menunggu di depan. Oh iya. Menyambut mereka, murid. ya. Ya benar, menyambut Mereka murid. yang saya bilang tadi menanyakan gimana hari ini perasaannya, kabarnya. Ya. Jadi kan semua murid saya waktu itu senang, merasa bahagia hari ini. Oh. Cuman satu orang tadi kan yang Pino karena berebut gayung dengan adiknya. Terus Jadi ke bawah ke sekolah nih bola. Iya. Jadi ada perasaannya bad mood tadi. Jadi menanyakan kesiapan murid belajar Iya, seperti itu bola, kesiapan. menyambut mereka di Iya. depan kelas. Terus saya Ya. persilakan siswa langsung duduk, Duduk ya, kemudian mengucap salam, ya. berdoa, dan memeriksa kesiapan belajar siswa tadi dengan melihat pakaiannya rapi atau tidak. Kadang kan mereka baju sering tidak dimasukkan. Ya. Khusus kelas 6 kebanyakan tidak dimasukkan, banyak alasan karena bajunya terlalu pendek atau apa. Jadi saya minta untuk mereka memasukkan Oh, ya. baju, kemudian memeriksa di kolong meja apa ada sampah, terus lagi menyuruh mereka untuk menyiapkan buku pelajaran di depan atau di meja mereka. Oh, seperti itu Bu ya. Iya. Itu dalam tahapan peneluan ya. Dalam tahapan peneluan. Terus dalam kegiatan intinya boleh diceritakan kembali Bu, apakah yang sudah Ibu lakukan. Kita nih sudah saya kemarin sudah bukan mengajar Bu ya, sudah membimbing Ibu dalam pembuatan RPP berdiferensiasi. Iya. Kemudian Ibu laksanakan implementasi di kelas, dan kebetulan saya sebagai observernya atau pengamatnya ya. Dalam kegiatan inti tersebut, apakah yang menggambarkan itu yang termasuk dalam pembelajaran diferensiasi, apakah ada? Ya, ini sebelum saya mengajar, saya melakukan pemetaan terlebih dahulu. Oh iya. Pemetaan ini kan kayak yang dijelaskan Pak John kemarin kan pas waktu kita Kombel. Karya Kombel, bahwa pemetaan itu ada 3 kan, ada visual, auditori, kinestetik yang berdepresiasinya. Ya, kebutuhan Belajar belajar murid, murid iya. itu ada kesiapan belajar, ada minat belajar, ada gaya belajar, Iya. ada profil belajar. Iya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu
ada namanya diferensiasi Iya. produk, konten, ada estetik seperti itu Bu ya. Jadi Silakan Bu. ya, jadi saya petakan siswa-siswa saya yang gaya belajarnya yang visual, auditori dan kinestetik. Oh, seperti itu. Jadi yang visual ini yang siswa yang bisa dengan mudah menangkap pembelajaran dengan melihat. Ini ada beberapa siswa, kemudian yang hanya mendengarkan, misalkan dari penjelasan saya, atau yang bisa saya tampilkan melalui slide. Gitu. Oh ya. Kemudian ada yang gaya belajarnya dengan kinestetik, harus ada simulasi atau administrasi agar mudah mereka memahami pembelajaran. Jadi dipetakan ada 3 ini dengan siswa. Oh ya, berdasarkan kebutuhan belajar murid. Iya. Nah, terus Bu, dalam RPP kita kemarin itu ada juga termuat pembelajaran sosial emosional. Iya. Dalam penerapan pembelajaran sosial emosionalnya seperti apa Ibu terapkan dalam pembelajaran kemarin? Pembelajaran sosial emosionalnya. Salah satu ya Bu ya, Oh iya. bisa melakukan misalnya SPP, bisa menumbuhkan kesadaran sosial karena ada 5 kompetensi, bisa melakukan mindfulness supaya anak ini dari misalnya ada salah satu murid ada yang mood supaya konsentrasi lagi seperti itu. Ada lah kira-kira Ibu menerapkan. Ada itu ice breaking. Ice breaking ada Bu ya. Ada ice breaking. Mereka ini kalau di kelas 6 ini senang yang joget-joget. Oh iya, yang ada gerak-gerak. Iya, ada gerak-geraknya. Senang dengan gerak yang ada musiknya juga. Iya. Jadi punya saya kemarin yang maju ke depan. Maju ke depan bertepuk tangan. Jadi itu kan gerak maju mundur. Iya. Itu yang mereka senangi. Oh seperti itu Bu lah. Oh ya, ice breaking, mesti ice Iya. breaking tuh, menumbuhkan semangat murid belajar supaya konsentrasi. Iya. Gitu lah. Ini kan yang diajarin Pak John, soalnya mereka tuh kalau nggak ada ice breakingnya, kalau sudah jam-jam siang untuk malas. Jadi yang ini yang tiba-tiba berubah jadi semangat karena ice breaking. Ya. Ini Bu ya, perlu saya sampaikan juga ini menurut analisis dan pengamatan saya. Kebetulan saya kemarin sebagai pengamatnya, baru juga saya sampaikan kepada Ibu Epi. Menurut catatan saya, Ibu Epi sudah melaksanakan tugas pembelajaran di dalam kelas sangat baik. Ibu juga sudah mencerminkan atau menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi. Ibu sudah memetakan kebutuhan belajar murid, kemudian salah satu dari gaya belajar murid Ibu juga sudah menerapkan mana yang ini suka konten, mana ini yang suka kinestetik, mana ini yang suka auditorial. Kemudian sebelum ini juga Ibu menanyakan juga kesiapan belajar murid, apakah dalam keadaan sebelum belajar dimulai. Ibu juga menanyakan apakah perasaan mereka, apakah sehat, apakah sakit, apakah bahagia dan sebagainya. Puji Tuhan, Ibu ceritakan murid WP rata-rata senang ya. Kemudian ada salah satu yang bad mood. Jadi yang saya lihat Ibu ini sudah luar biasa melaksanakan. Selain pembelajaran berdiferensiasi, WP juga ada menerapkan pembelajaran sosial emosional seperti ice breaking Bu ya. Kemudian menjalankan 5 kompetensi, menumbuhkan kesadaran sosial, mandiri mandiri, habis itu bertanggung jawab, kemampuan berrelasi dan sebagainya. Ibu sudah melaksanakan seperti itulah. Saya lihat Ibu banyak perkembangan lah, sudah bagus. Nah, menurut Ibu Epi, misalnya dari skala 10 sampai 100 Bu, menurut Ibu Epi dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu
ibu merasa itu berada di angka berapa, Bu? 75. 75. Iya. Karena kalau kita mau mengatakan 95 atau 100 itu susah, Bu ya. Susah, iya. Karena angka tersebut sudah dikatakan sempurna. Karena kita manusia ini tidak sempurna, Bu ya. Iya. Ya, benar sekali, Bu. Menurut Bu Epi, ketika proses pembelajaran kemarin, apa yang dianggap Ibu Epi hal yang baik dalam proses pembelajaran tersebut? Hal yang baik dalam proses pembelajaran kemarin, yang pertama, di dalam diskusi kelompok mereka sudah bisa bekerja sama, Iya. sudah bisa membangun komunikasi dengan teman yang lain yang bukan dalam satu geng. Oh iya, sudah nampak, Bu ya, Iya. sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bu ya. Terus lagi saat maju ke depan mensimulasi atau mendemonstrasikan tentang rotasi bumi, mereka berani, Iya. enggak lagi yang apa tuh ikamja kayak gitu Oh kan. iya. Berani maju, berani tampil. Ada yang kalau bahasa kita saling suruh Berdorongan. menyuruh. Ya. Ada menumbuhkan rasa kepercayaan diri, pede Ya. lah, saudara. Oke, sudah. Itu hal yang Ibu anggap baik dalam proses pembelajaran. Berarti tujuan Ibu itu sedikit demi sedikit sudah hampir tercapai, Bu ya. Kemudian dalam pembelajaran tersebut Ibu sudah menjelaskan ini yang baik. Menurut Ibu, apa yang kurang baik dalam proses pembelajaran Ibu yang ingin perlu Ibu kembangkan di bagian mananya? Di bagian yang persentase di depan kelas. Ya, persentase. Itu Kenapa? agak malu-malu, Selalu bulan. kebanyakan senyum dan tunduk kan, malu-malu. Meskipun sudah berani maju ke depan, itu sudah bagus, tapi malu-malu dan kebanyakan tunduk, kebanyakan senyum, terus lagi dalam berbicara tuh terbata-bata, dalam menyampaikan hasil dari diskusi itu terbata-bata, mungkin karena gugup. Iya. Terus ada lagi bahasa yang disampaikan. Bahasa yang disampaikan kadang kalimatnya kurang dimengerti oleh yang siswa lain. Ada paham Bu apa kata mereka nya kan gitu. iya. Itu kayaknya karena pengaruh gugup. Padahal kalau sudah di dalam tulisan di lembar kerjanya sudah benar. Cuman saat tampil Seperti itu, Bu Iya. ya. Itu yang menurut Ibu yang perlu diperbaiki. Mungkin karena ini juga, Bu ya, kalau saya lihat selama saya mengajar di sini, mungkin itu karena faktor belum terbiasa. Terus terang, kalau kita sering melaksanakan pembelajaran sehari-hari itu jarang kita mengelompokkan, apalagi dalam kerja diskusi, apalagi sampai anak-anak itu kita menyuruhnya presentasi ke muka, itu jarang sekali. Mungkin faktor kenapa mereka ini malu-malu, kenapa mereka ini kurang percaya diri, kenapa mereka gugup. Kalau menurut saya dan pengamatan saya itu karena tidak terbiasa. Itu yang pertama. Tadi Ibu sudah jelaskan ini tadi tentang yang menurut Ibu kurang baik yang perlu dikembangkan, itu tentang menumbuhkan rasa kepercayaan diri murid ini. Dan kalau saya tangkap tadi, Bu Epi ini ingin murid ini maju ke depan, lancar berbicara. berkomunikasi, tidak saling dorong-dorongan, percaya diri. Mungkin seperti itu, Bu, yang ingin Ibu kembangkan. Mungkin mohon maaf, mungkin ibu nih yang kurang baik atau gagalnya di situ, menurut Iya. Ibu ya. Kalau rencana Ibu ke depan, misalnya Ibu yang Ibu melaksanakan menurut penilaian Ibu, penilaian dalam proses pembelajaran Ibu dari angka 10 sampai 100, Ibu mengatakan saya berada di angka 75 seperti itu ya. Jadi yang ingin Ibu targetnya dalam pertemuan berikut atau pembelajaran berikut supaya apa yang ingin Ibu capaikan, area penemu capai itu bisa tercapai.
Kalau kita berbicara di angka lagi Bu, Ibu inginnya dari angka 75 ini ke angka berapa Bu? Iyalah, ada perubahan, naik sedikit sekitar 80 atau 90. 80-90 target Ibu ke depan Iya. lah. Nah, itu kira-kira bagaimana angka Ibu nih untuk mengatasi atau mengembangkan diri Ibu tentang permasalahan Ibu sudah diceritakan masalah ini. Untuk meningkatkan kompetensi Ibu ini, cara Ibu mengembangkan diri ke depannya supaya apa yang diharapkan oleh Ibu tentang pembelajaran seperti anak-anak belajar berkomunikasi, anak-anak untuk menjadi diri, itu seperti apa Ibu yang Ibu lakukan? Saya akan belajar melalui topik di TMM. Belajar Bu, lengkap di sana Bu lah. Ada ya. Terus lagi melihat dari YouTube. Oh, YouTube juga banyak ya. Ya, di situ ada kan cara-cara untuk meningkatkan rasa percaya diri murid. TikTok juga bisa Bu ya. Ya, bisa dari media sosial bisa. Kemudian belajar dari apa itu namanya workshop atau pembelajaran yang melalui Ya, Telegram, kan banyak tuh tersebar. Nah, biasanya ada di situ. seperti itu Bu lah. Ya. Rencana Ibu ke depan mungkin akan melakukan pengembangan diri baik melalui platform mereka sesuai topik yang diinginkan, yang dari YouTube, dari media sosial yang lain, bisa juga melalui Kopel Bu ya. Iya. Rencana Ibu nih untuk pengembangan diri itu sudah bagus. Itu kira-kira kapan Bu Ibu melakukan pengembangan diri itu? Rencana Ibu ke depan? Secepatnya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, mungkin setelah libur ini kan Ya. PTS setelah libur. Libur yang 1 minggu? Iya. Oh, Karena saya penasaran juga nih, sudah dapat gini-gini caranya kan harus dipraktekkan di kelas. seperti itu Bu ya. Kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah kira-kira orang atau seperti rekan sejawat, teman atau pihak lain yang bisa membantu Ibu dalam proses pengembangan tersebut atau tidak? Jujur, kalau di sekolah Jujur ya? kalau di sekolah ini yang bisa membantu Pak John. Kalau yang lainnya kan susah juga. Terus sama Pak John selaku guru penggerak dan Ibu kepala sekolah yang bisa Oh membantu. iya, itu yang bisa membantu dan memberi dukungan. Iya. Bukan seperti itu Bu. Kalau untuk mengingatkan Ibu, kan kita manusia kan tidak sempurna, sering lupa apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan, karena kesibukan lain bisa terbengkalai. Yang bisa mengingatkan Ibu tentang kegiatan, oh saya ini ada rencana untuk pengembangan diri untuk setelah ini. Yang bisa mengingatkan Ibu tentang ketentuan tersebut adalah misalnya suami atau sejawat atau seperti siapa. Biasanya dibikin di HP ya Pak. Alarmnya Bu, Iya. bikin alarmnya Ya. supaya ingat. Kayak gitu. Ya seperti itu Bu. Nah, jadi rencana itu sangat bagus. Dari awal tadi Ibu sudah menceritakan materi, tujuan pembelajaran, metode, kemudian langkah-langkah itu juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan pembelajaran sosial emosional itu sudah bagus. Ibu sudah menceritakan apa yang sudah diangkat Ibu baik, itu dipertahankan dan dikembangkan. Ibu sudah menceritakan apa yang kurang baik atau perlu dikembangkan, itu yang Ibu pelajari lagi atau tingkatkan lagi. Itu bagus Bu ya. Ibu sudah menyusun jadwal dan rencana ke depan, itu sudah oke. Jadi untuk kedepannya ini mohon maaf nih Bu ya, saya tetap pantau nih, mungkin nanti setelah Ibu melakukan pengembangan diri dan melakukan pembelajaran di kelas, mungkin
saya ajak lagi Bu Epi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Ya, siap. Oke. Ngobrol-ngobrol. Saya mau menanyakan perkembangannya, Bu. Seperti apa? Ibu kan sudah menceritakan strateginya seperti ini. Kemudian yang saya penasaran hasilnya seperti apa ke depan. Nah, itu saja, Bu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kolaborasinya, sangat membantu bagi saya selaku dalam melaksanakan pendidikan untuk penggerak. Akhir kata saya mengucapkan selamat pagi dan sampai bertemu kembali. Iya. Terima kasih.